Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Kembali lagi dengan Bu Yovita. Kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6 subtema 2. Materi kita kali ini yaitu menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Sedangkan gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas sebuah paragraf. Nama lain dari gagasan utama yaitu ada 4. Gagasan pokok, pikiran utama, pokok pikiran, dan ide pokok. Gagasan utama dapat ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf, dan menyimpulkan gagasan utama teks. Pengertian dari kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ingat bahwa letak kalimat utama terletak bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir paragraf. Macam-macam paragraf itu ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran. Itu adalah macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif ialah paragraf yang letak kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Deduktif itu di awal paragraf. Contohnya, seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji dengan sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Nah, jika kalian lihat paragraf tersebut, sekarang silakan kalian cari kalimat utamanya. Nah, ingat deduktif itu di awal, berarti letak kalimat utamanya. Nah, ini ya, di kalimat pertama. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki, itu kalimat utamanya. Berarti sekarang kita menyimpulkan gagasan pokok atau ide pokok berdasarkan kalimat utama. Nah, ide pokoknya adalah ujian untuk seseorang atau bisa juga ujian untuk seorang manusia. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalau deduktif itu di awal, kalau induktif di akhir paragraf. Kalimat penjelas disampaikan lebih dahulu, baru kalimat utama. Contohnya, ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi soleh dan baik, maka doakanlah mereka, karena doa orang tua adalah doa yang mudah dijabahi. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Jadi, orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Kalimat utamanya terletak di akhir, ingat deduktif di akhir. Berarti kalimat utamanya adalah jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya.
Sekarang menentukan atau menyimpulkan ide pokok berdasarkan kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya adalah hati-hati mendoakan anak. Paragraf campuran yang ketiga. Paragraf campuran ialah paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Jadi sifatnya umum, khusus, umum, topik, penjelas, topik ya. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contohnya, siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi, sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Berdasarkan paragraf tersebut, berarti kalimat utamanya, nah ingat paragraf campuran, letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Jadi, kalimat utamanya, siswa mesti rajin membaca buku. Nah, kalau di akhir itu kan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Berarti ide pokoknya siswa rajin membaca buku. Bisa juga seharusnya siswa rajin membaca buku. Menggali informasi dari teks non-fiksi 1. Kita sudah belajar menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Dari kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan isi teks. Kita juga dapat menentukan kata kunci di setiap paragraf. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperoleh informasi dari teks. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsep dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Menggali informasi dari teks non-fiksi 2. Informasi dari teks non-fiksi merupakan informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Informasi dari teks non-fiksi diperoleh dengan menentukan gagasan utama di setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Setelah kita mengetahui gagasan utama tersebut di setiap paragraf, kita dapat merangkum gagasan utama yang terdapat di dalam teks. Untuk tugas, silahkan kalian kerjakan latihan soal khusus bahasa Indonesia. Tema 6, subtema 2, Bu Pena halaman 63 dan 64. Kalian kerjakan di buku tugas. Terima kasih, mungkin itu saja yang Bu Guru jelaskan untuk tema 6, subtema 2. Tolong tugasnya segera dikerjakan, jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Ingat selalu rajin cuci tangan, selalu pakai masker, jangan kemana-mana kalau tidak penting, jadi di rumah saja ya. Kalau ada tugas tolong segera dikerjakan. Cukup sekian dari Bu Yovita, salam sehat untuk semua, untuk kita semua, salam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.